Oke, kita akan bahas beberapa contoh soal mengenai sel elektrolisis. Ingat, tujuan dari pembelajaran ini adalah kita harus bisa menuliskan reaksi yang terjadi di katode dan anode dalam proses elektrolisis. Contoh misalnya, kita mengelektrolisis larutan NaCl, natrium klorida, dengan elektrode grafit. Grafit itu karbon. Nah, ini adalah diagram selnya. Elektrolisis larutan NaCl dengan elektrode karbon. Nanti dalam elektrolisis ini akan terjadi dua reaksi. Ada reaksi di katode atau kutub negatif dan ada reaksi di anode atau kutub positif. Reaksi di katode itu tergantung dari jenis kationnya. Kationnya ternyata ion Na+. Na+ ini ion logam golongan 1A. Logam golongan 1A sukar mengalami sukar mengalami reduksi. Jadi reaksi yang terjadinya adalah reduksi airnya. Reaksi reduksi air itu seperti apa? Reaksinya seperti ini. Reaksinya akan selalu seperti ini. Jadi nanti akan ada gelembung gas H2, suasananya akan menjadi basa. Kemudian nanti visualisasinya di sini akan terjadi gelembung-gelembung gas. Ini gelembungnya gelembung gas hidrogen. Nah, bagaimana reaksi di anodenya? Reaksi di anode atau di kutub positif itu tergantung dari jenis anodenya apa. Jadi kita lihat dulu anodenya apa. Oh, ternyata anodenya karbon. Karbon itu inert. Kalau inert berarti karbonnya tidak terlibat dalam reaksi. Nah, jadi kalau gitu reaksinya seperti apa? Nah, kita lihat langkah berikutnya anionnya apa. Oh, ternyata anionnya ion Cl-. Ini adalah sisa asam tidak beroksigen. Maka reaksi yang terjadi di anodenya adalah reaksi oksidasi ion Cl-. Dan dia akan menghasilkan gas Cl2. Jadi nanti di sini ada gelembung-gelembung gas juga, gelembungnya adalah gas Cl2. Nah, itu contoh soal nomor 1. Elektrolisis larutan NaCl dengan elektrode karbon. Nah, saya beri contoh lagi. Yang kedua adalah elektrolisis larutan H2SO4. Tentu H2SO4-nya encer ya biasanya dalam proses ini. Dengan elektrode, misalkan elektrodenya platina. Platina ini termasuk elektrode inert ya. Nah, ini diagram selnya. Elektrolisis larutan H2SO4 dengan elektrode platina. Kita mulai dengan reaksi yang terjadi di katode atau kutub negatifnya. Reaksi di katode itu tergantung dari kation. Kationnya di sini adalah ion H+. Maka reaksi yang terjadi adalah reduksi ion H+. Reduksi ion H+, bentuknya seperti ini. Nanti akan menghasilkan gas hidrogen. Jadi ada gelembung-gelembung gas hidrogen di sini. Nah, kalau reaksi di anodenya bagaimana? Reaksi di anode tergantung dari jenis anodenya apa. Ternyata anodenya inert. Kalau inert berarti dia tidak terlibat dalam reaksi. Berarti kita lihat anionnya apa. Nah, anionnya ini adalah sisa asam beroksigen. Maka reaksi yang terjadinya adalah oksidasi air. Nah, ini adalah persamaan reaksi oksidasi air, selalu begini. Nanti di anode berarti suasananya akan menjadi, saya salah. It's supposed to be 4H+. Jadi suasananya suasana asam. Di sini akan muncul juga gelembung-gelembung gas O2. Suasananya asam. Selanjutnya soal ketiga. Misalkan kita mengelektrolisis lelehan. Nah, perlu diingat lelehan itu adalah bentuk cair dari suatu senyawa tapi tidak mengandung air. Berbeda dengan larutan. Kalau lelehan berarti di sini tidak ada air. Kalau larutan berarti kita punya senyawa yang dilarutkan di dalam air.
Nah, kalau lelehan berarti tidak ada air di sini. Jadi tidak mungkin ada reaksi yang melibatkan air. Jadi tidak mungkin ada reaksi reduksi air atau oksidasi air. Nah, jadi bagaimana reaksi di katodenya? Reaksi di katode kan tergantung dari kation. Kebetulan kationnya ion kalium. Ion kalium ini ion golongan 1A. Nah, harusnya kan reaksi yang terjadinya reduksi air ya. Tapi karena tidak ada air di sini, maka ion K-nya ini bisa mengalami reduksi. Atau kita akan mendapatkan endapan kalium di katodenya. Jadi nanti visualisasinya di sini akan ada endapan kalium menempel di katodenya. Nah, ini hanya terjadi pada lelehan. Kalau larutan enggak ya, nanti reaksinya reduksi air. Karena air lebih mudah tereduksi. Nah, bagaimana dengan reaksi di anodenya? Kita lihat dulu jenis anodenya inert. Kalau gitu kita lihat anionnya apa? Oh, anionnya ion sisa asam tidak beroksigen. Jadi reaksinya adalah reaksi oksidasi ion ini. Nanti akan ada gelembung gas juga di sini. Nah, itu reaksi elektrolisis pada lelehan. Saya kasih contoh lagi ya, misalnya kita punya reaksi elektrolisis lagi, misalnya lelehan Al2O3. Kemudian kita gunakan elektrodenya misalnya tembaga kuprum atau Cu. Elektrolisis lelehan Al2O3 dengan elektrode tembaga. Reaksi di katodenya seperti apa? Kita lihat dulu. Reaksi di katodenya tergantung dari kationnya. Kationnya ini logam golongan 3A. Walaupun dia golongan logam golongan 3A, tapi karena lelehan maka tidak ada air di sini. Jadi reaksi yang terlibat bukan reaksi reduksi air, tapi reduksi ion Al-nya. Nah, kita akan memperoleh endapan Al di sini. Seperti itu. Sedangkan reaksi di anodenya itu tergantung dari jenis anodenya apa. Nah, anode Cu ini tidak inert. Jadi ion logam Cu-nya yang akan mengalami oksidasi. Atau nanti Cu-nya akan berkurang. Nah, anggap seperti itu ya. Jadi nanti dia bentuknya gitu, berkurang. Oke, kita coba lagi ya. Soal kelima. Misalkan kita mengelektrolisis larutan CuSO4. Elektrodenya kita coba beda ya. Elektrodenya di sini Fe dengan Cu misalnya. Nah, reaksi yang terjadinya apa? Kita cek dulu. Reaksi di katode itu tergantung dari jenis kationnya. Di sini kationnya ion Cu2+. Cu2+ ini bukan golongan 1A, 2A, 3A. Jadi ionnya bisa mengalami reduksi. Kita akan memperoleh Cu yang akan melapisi Fe di sini. Nah, reaksi di anodenya bagaimana? Reaksi di anode itu tergantung dari jenis anodenya apa. Oh, anodenya kuprum, Cu, tembaga. Tembaga ini tidak inert. Kalau gitu tembaganya akan mengalami oksidasi. Tembaganya akan larut. Jadi nanti tembaganya akan berkurang masanya. Nah, proses ini sama saja dengan kalau kita mau melapisi besi dengan tembaga, atau kalau kita mau menyepuh besi dengan tembaga. Jadi proses ini bisa kita sebut proses coating atau pelapisan, atau istilahnya zaman dulu penyepuhan besi dengan tembaga.
Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan kalau kita mau melapis sesuatu, yang akan dilapisnya kita harus jadikan sebagai katode. Sedangkan pelapisnya, logam pelapisnya itu harus ada di anode dan kation. Jadi dia harus ada di batang tercelup di kutub positifnya dan harus ada di larutannya sebagai kation atau ion plus. Oke, saya kasih contoh lagi yang terakhir. Misalkan kita akan melapisi besi dengan perak. Nah, kita susun selnya seperti apa? Ingat, yang akan dilapis itu kita jadikan katode. Jadi besi kita jadikan katode. Pelapisnya kita jadikan anode. Jadi anodenya perak. Itu saya tuliskan Fe jadi katode, Ag menjadi anode. Kemudian ada satu syarat lagi, pelapisnya itu harus menjadi kation. Jadi di sini harus ada kation Ag+. Nah, larutannya berarti apa? Nah, kita bisa gunakan larutan yang kita bisa padukan Ag ini dengan ion min yang saling larut dengan Ag. Paling gampang sih kita pakai AgNO3 mungkin ya, karena NO3 itu selalu larut dalam semua kation. Sekarang kita cek reaksi yang terjadinya apa nih di katode. Reaksi di katode itu tergantung dari jenis kationnya. Kationnya ion logam lain. Nah, berarti benar kan ya, di sini akan terjadi endapan perak. Jadi peraknya akan melapisi batang besi. Reaksi di anodenya bagaimana? Reaksi di anode tergantung dari jenis anodenya apa. Anodenya Ag. Ag ini tidak inert. Yang inert kan hanya C, PT, dan AU. Jadi di sini Ag-nya larut. Nah, di sini berarti visualisasinya nanti di sebelah kanan massa elektrodenya akan berkurang. Seperti itu. Jadi dia larut, kemudian dia melapisi, kesini dulu jadi ion, kemudian dia melapisi batang Fe-nya.